Aku datangi suamiku yang katanya kerja, namun aku justru pergoki dia di rumah sakit, sedang menemani gundiknya melahirkan. Mereka langsung terkejut dan bersedih melihatku. Namun aku tak peduli lagi, karena malam ini aku akan ceraikan dia dan akan aku tarik semua hartanya. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Pukul 7 malam. Langit Jakarta di luar jendela kaca setinggi langit-langit itu tampak seperti luka yang membiru. Sisa-sisa jingga pudar telah ditelan kelam. Cahaya temaram dari lampu kristal menyentuh lantai marmer putih, memantulkan kesunyian yang tebal. Zahra Ayu Pratiwi. Ayu, panggilan akrabnya, bukanlah wanita yang pantas dikasihani, setidaknya di mata dunia. Ia berdiri di tengah ruang keluarga yang begitu luas, mewah, dan sangatlah steril. Rumah ini adalah mahakarya arsitektur modern, sebuah sangkar emas di kawasan paling elit. Setiap elemennya mahal, tertata sempurna, dan tanpa cacat. Ayu menyentuh salah satu kelopak lili putih yang kaku di vas kristal. Bunga itu tidak beraroma, persis seperti pernikahannya. 8 tahun. Bukan waktu yang sebentar untuk mengubah janji manis menjadi rutinitas sunyi. Suaminya, Ari Wibisana, adalah definisi kesempurnaan di kertas. Konsultan finansial yang brilian, tampan, dan suaranya selalu sedatar hasil audit. Dulu, Ayu mengira ketenangan itu adalah kekuatan. Kini, ia tahu itu adalah jarak. Jarak yang tak terjangkau. Bunyi pesan masuk memecah keheningan. Ayu bahkan tidak perlu melihat ponselnya. Ia sudah hafal. Lembur. Sayang. Audit besar. Jangan tunggu. Makan malam saja duluan. Ini malam keempat berturut-turut. Ayu tak merasakan amarah. Hanya keterasingan yang dingin. Meja makan marmer di sebelah sana lebih sering menjadi pajangan daripada tempat bersantap. Ayu berjalan ke jendela dan menatap pantulan dirinya. Di antara kemewahan itu, ia tampak seperti patung lilin yang terawat. Cantik, kencang berkat jadwal yoga yang ketat, namun matanya memancarkan kelelahan yang tak tersembuhkan. Di saat ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kebekuan itu, suara gerbang otomatis berderit, membunyikan alarm di dalam hatinya. Tak lama kemudian, Ari masuk, melonggarkan dasi sutranya yang berharga jutaan. "Hei," sapanya singkat, meletakkan tas kerjanya di sofa. "Mas, sudah makan?" tanya Ayu, mencoba tersenyum. "Sudah di kantor tadi, sama klien dari Singapura. Kamu sudah?" Ari berjalan melewatinya menuju tangga. Sudah setengah jalan sebelum Ayu sempat menjawab. "Belum, aku menunggumu," jawab Ayu pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ari berhenti di anak tangga ketiga. "Kan sudah aku bilang, jangan tunggu aku. Kamu ini, kasihan badan kamu kalau telat makan." Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi nadanya datar. Seperti seorang atasan menegur bawahan yang melakukan kesalahan prosedur. Tidak ada kehangatan, hanya formalitas. Ayu menghela napas. "Aku buatkan teh hangat, ya?" "Tidak usah, aku mau langsung mandi, gerah sekali." Ayu mengangguk. Saat Ari menaiki tangga, Ayu mendekat untuk mengambil jas yang ditinggalkan Ari di sandaran kursi. Dan saat itulah ia menciumnya. Itu bukan aroma parfum. Parfum wanita biasanya menyengat dan mudah dikenali. Ini sesuatu yang lebih lembut, lebih personal. Aroma lotion vanila dan melati, bercampur dengan aroma bedak bayi yang samar. Itu aroma kulit. Aroma kulit wanita lain yang menempel di kemeja Ari. Perut Ayu terasa melilit. Ini bukan pertama kalinya. Minggu lalu, ia menemukan noda lipstik samar di sapu tangan Ari. Ari berkilah itu noda dari klien wanita yang terlalu antusias saat bersalaman. 2 minggu lalu, Ari menerima telepon di tengah malam dan buru-buru keluar ke balkon, berbicara dengan suara berbisik. "Masalah database kantor," katanya. Ayu ingin percaya. "Demi Tuhan,
Dia sangat ingin percaya. Tapi malam ini, aroma lotion itu terasa seperti tamparan. "Mas," panggil Ayu. Suaranya sedikit bergetar. Ari berbalik di puncak tangga. "Ya." Ayu menatap jas di tangannya. Dia ingin melemparnya. Dia ingin berteriak, "Kamu habis memeluk siapa?" Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Besok akhir pekan, kita jadi ke rumah ibu." Ari tampak berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Maaf, sayang, sepertinya tidak bisa. Meeting susulan. Penting sekali. Portfolio klien besar." Ayu hanya mengangguk. "Tentu saja. Selalu penting." "Ya sudah, selamat istirahat," ucap Ayu. Malam itu, Ayu tidur di kamar tamu. Dia beralasan ingin menyelesaikan buku yang sedang dibacanya. Ari, dari kamar utama mereka, hanya membalas lewat pesan singkat, "Oke, good night." Arya vanila dan melati itu terus menguar di hidung Ayu, membuatnya terjaga hingga fajar. Rumah mewah itu terasa semakin dingin, seperti sebuah makam yang indah. Siang keesokan harinya adalah hari Sabtu. Harusnya menjadi hari keluarga yang santai. Tapi Ari sudah pergi sejak pukul 7 pagi. Katanya, ada sarapan bisnis mendadak di hotel. Ayu sendirian. Lagi, Ayu mencoba menyibukkan diri. Dia membersihkan rak buku, menyortir pakaian lama, mencoba resep kue baru. Apa saja, asalkan pikirannya tidak melayang ke aroma lotion semalam. Tapi ketakutan itu seperti noda tinta di atas kain putih. Semakin kau coba hilangkan, semakin ia menyebar. Sekitar pukul 2 siang, bel rumah berbunyi. Ayu mengira itu tukang kebun. Tapi saat ia melihat interkom, seorang pria berseragam kurir berdiri di depan gerbang. "Permisi, Ibu, paket untuk Bapak Ari Wibisana atau Ibu Ayu," kata kurir itu. "Saya istrinya," jawab Ayu, membuka gerbang kecil. Kurir itu menyodorkan sebuah amplop coklat kaku berukuran A4 dan sebuah gawai. Surat tercatat, "Bu, mohon tanda tangan di sini." Ayu mengernyit. Surat tercatat? Bukan dari kantor Ari. Pengirimnya tercetak jelas di sudut kiri atas, dengan logo yang elegan namun terasa asing. RSB Sejahtera, Rumah Sakit Ibu Anak. Jantung Ayu mulai berdebar tak nyaman. Rumah sakit ibu dan anak? Untuk apa? Mereka belum dikaruniai anak. Dan kalaupun ini urusan program kehamilan, mengapa harus rumah sakit ini? Mereka selama ini berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit lain. "Terima kasih," ucap Ayu setelah menandatangani. Dia menutup pintu gerbang. Jemarinya terasa dingin meski udara Jakarta sedang panas-panasnya. Dia membolak-balik amplop itu. Berat, kaku, dan resmi. Ditujukan jelas ke alamat rumah mereka. Mungkin ini penawaran asuransi? Batin Ayu mencoba rasional. Tapi surat penawaran tidak pernah dikirim sebagai surat tercatat. Atau tagihan medical check-up kolega kantor Ari yang salah alamat? Tapi nama penanggung jawab yang tertulis di luar amplop adalah nama suaminya. Ayu duduk di teras belakang, di tepi kolam renang yang airnya tenang membiru. Dia menatap amplop itu selama hampir 10 menit. Ada firasat buruk yang merayap di tengkuknya. Sedingin es. Firasat bahwa apapun isi amplop ini, ia akan menghancurkan ketenangan palsu yang susah payah ia bangun. Aroma lotion vanila semalam kembali tercium di benaknya. "Jangan paranoid, Ayu. Buka saja." Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ayu merobek segel di bagian belakang amplop. Dia menarik keluar beberapa lembar kertas yang terlipat rapi. Kertas kop surat resmi rumah sakit. Lembar pertama adalah surat pengantar. Lembar kedua adalah rinciannya. Ayu membaca baris pertama, dan dunianya berhenti berputar. Ini bukan surat penawaran. Ini adalah tagihan. Mata Ayu terpaku pada angka di baris paling bawah. Total yang harus dibayarkan, Rp112.450.000. Napas Ayu tercekat. 112 juta? Untuk apa? Tangannya gemetar hebat sekarang. Dia kembali ke atas halaman, mencari nama pasien.
Mungkin kerabat Ari yang sakit dan dia jadi penanggung jawab? Tapi kenapa dia tidak bilang? Matanya memindai tulisan yang dicetak rapi oleh komputer. Pasien. Nama. Nyonya Aziz Hansa. Usia 27 tahun. Ayu tidak kenal nama itu. Azizah? Siapa Azizah? Lalu matanya beralih ke kolom di sebelahnya. Kolom yang membuat darahnya surut dari wajahnya. Penanggung jawab suami. Nama, Ten Ari Wibisana. Alamat penagihan, Jalan Cendana Emas 7 nomor 12. Alamat rumah Ayu dan Ari. Nomor telepon 0812XXXXXXXX. Nomor pribadi Ari. Kertas itu hampir jatuh dari genggamannya. Suami, kata itu tercetak jelas. Suami, ini pasti kesalahan. Kesalahan administrasi. Rumah sakit salah ketik. Pasti. Lalu Ayu membaca rincian tagihannya. Biaya administrasi rawat inap. Biaya kamar perawatan. VIP Aster. 7 hari. Jasa dokter spesialis kandungan. Visite. Jasa dokter spesialis anak. Visite. Tindakan. Operasi sesar. Eraks. Biaya ruang operasi o anestesi, obat-obatan dan alkes, laboratorium, perawatan bayi baru lahir, ruang perina. Setiap baris rincian adalah paku yang menancap di jantung Ayu. Operasi sesar, perawatan bayi baru lahir. Ari suaminya menjadi penanggung jawab untuk persalinan wanita lain. Seorang wanita bernama Azizah, dan dia mendaftarkan diri sebagai suaminya. Ayu merasa mual. Udara di sekitarnya terasa menipis. Dia mencengkeram pinggiran kursi rotan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Vanila dan melati. Panggilan telepon tengah malam. Rapat penting di akhir pekan. Lembur 4 hari berturut-turut. Semuanya berhamburan di kepalanya. Kepingan-kepingan puzzle yang kini membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Ari tidak lembur. Ari tidak meeting. Dia sedang menemani wanita lain melahirkan anaknya. Anak haram mereka. Ayu menunduk, berusaha bernapas. Rasa sakit yang tajam dan menghinakan menjalari dadanya. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah kehidupan kedua. Sebuah keluarga baru yang dibangun di atas kebohongan, menggunakan uang mereka. Dia melihat lagi tanggal di tagihan itu. Tanggal masuk rumah sakit, 7 hari yang lalu. Tepat saat Ari mulai lembur berturut-turut. Tanggal operasi 6 hari yang lalu. Ayu tertawa. Tawa kering yang serak dan penuh kepahitan. Betapa bodohnya dia. Betapa naifnya dia. Dia sibuk merapikan lili di vas kristal sementara suaminya menyambut kelahiran anaknya dengan wanita lain di kamar VIP rumah sakit mewah. Dan sekarang tagihannya dikirim ke sini, ke rumahnya. Ayu merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang dingin merayap di balik rasa sakitnya, sesuatu yang gelap dan tajam. Syok itu berlangsung selama 5 menit. Setelah itu, yang tersisa adalah kehampaan dingin yang segera terisi oleh kebutuhan untuk tahu. Tahu segalanya. Ayu bangkit, langkahnya mantap, tidak lagi gemetar. Dia masuk ke ruang kerja Ari. Pintu itu biasanya tertutup. Area privat suaminya. Hari ini, Ayu tidak peduli. Dia tidak perlu masuk. Laptop Ari, laptop kerja yang selalu dibawanya seperti anggota tubuh tambahan, tergeletak di meja konsol dekat pintu depan. Ari pasti sangat terburu-buru pagi tadi sampai lupa membawanya. Sebuah kecerobohan fatal. Ayu membawa laptop itu ke ruang keluarga. Dia membukanya. Layar login menyala. Password. Selama 8 tahun, passwordnya selalu sama. Tanggal ulang tahun Ayu, dibalik. Ayu mengetiknya. Gagal. Dia mencoba tanggal pernikahan mereka. Gagal. Dia mencoba tanggal ulang tahun Ari. Gagal. Ayu terdiam. Ari mengganti passwordnya. Sejak kapan? Dia teringat Ari pernah bergumam beberapa minggu lalu bahwa kantor menyuruh ganti password rutin demi keamanan data. Tentu saja. Keamanan data. Ayu memejamkan mata, memutar otak. Apa yang penting bagi Ari saat ini? Apa yang ada di pikirannya?
Lalu dia teringat nama di tagihan itu. Aziz. Tangannya bergerak di atas keyboard, mengetik perlahan, seolah takut pada apa yang akan ditemukannya. AZH01. Gagal. Dia mencoba lagi. Kombinasi yang lebih rumit. Aerias SHLOE. Gagal. Norak sekali. Batin Ayu. Pikir. Ayu. Pikir. Ari adalah orang yang praktis tapi juga sentimental dengan cara yang klise. Dia ingat, Ari pernah berkata password barunya di ponsel sangat kuat. Mungkin tanggal lahir bayi itu? Ayu melihat lagi tagihan rumah sakit. Tanggal operasi, 25 Oktober 2025. 6 hari yang lalu. Dia mengetik, Azizah 2510. Enter. Akses ditolak. Ayu hampir menyerah. Dia menatap layar login dengan nanar. Lalu sebuah ide gila melintas. Password yang paling jelas, yang paling menghina, yang paling tidak mungkin. Jemarinya mengetik nama itu. Hanya nama itu. AZH. Klik. Layar desktop Ari Wibisana terbuka. Jantung Ayu serasa diremas. Semudah itu. Nama wanita itu adalah kunci untuk membuka seluruh rahasia suaminya. Ayu tidak membuang waktu. Dia membuka browser. Riwayat pencarian. Perlengkapan bayi baru lahir. Kado terbaik untuk istri melahirkan. Biaya operasi sesar RSB Sejahtera. Nama bayi laki-laki modern. Ayu menutup browser. Tangannya mendingin. Dia membuka file explorer. Dokumen. Gambar. Video. Dia tidak perlu mencari lama. Ada satu folder di desktop yang bernama Presentasi Klien Key 4. Isinya bukan slide PowerPoint. Isinya adalah foto. Puluhan foto. Ayu mengklik foto pertama. Ari dan seorang wanita muda yang cantik, jelas itu Azizah, sedang tersenyum ke kamera. Azizah sedang hamil besar, dan Ari memeluknya dari belakang, kedua tangannya di atas perut buncit itu. Mereka tampak sangat bahagia. Latar belakangnya adalah kamar bayi yang sudah didekorasi. Warnanya biru muda. Foto berikutnya. Hasil USG 4D. Terlihat jelas wajah mungil seorang bayi. Foto berikutnya. Azizah di ranjang rumah sakit. Tampak lelah tapi tersenyum penuh kemenangan. Menggendong bayi yang terbungkus selimut. Dan foto terakhir. Yang paling menghancurkan. Ari, mengenakan kaos polo, duduk di tepi ranjang. Mencium kening Azizah, sementara tangannya menggenggam jari mungil sang bayi. Seluruh udara keluar dari paru-paru Ayu. Ini nyata. Semuanya nyata. Dia belum selesai. Dia membuka file lain di laptop itu. Aplikasi M-Banking yang masih terlogin. Rekening bersama. Dia memindai mutasi rekening. 3 hari lalu. Transfer. 50 juta rupiah ke rekening atas nama Ari Wibisana. Rekening pribadi. Keterangan. DP rumah sakit. 1 bulan lalu. Transfer. 75 juta rupiah ke rekening pribadi Ari. Keterangan. Biaya interior. Interior kamar bayi. Batin Ayu getir. 2 bulan lalu. Transfer. 100 juta rupiah ke rekening pribadi Ari. Keterangan. Investasi properti. Selama ini, Ari menguras rekening bersama mereka. Uang yang sebagian besar adalah hasil jerih payah Ayu juga. Ayu adalah seorang analis sukses sebelum Ari memintanya fokus mengurus rumah 3 tahun lalu. Dia menggunakan uang mereka untuk membiayai keluarga barunya. Dan sekarang, setelah uangnya habis, dia membiarkan tagihan sisanya dikirim ke rumah ini. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu dengan sempurna. Membentuk gambaran pengkhianatan yang paling menjijikan. Ayu tidak menangis. Air matanya sudah kering. Rasa sakit yang tadi menusuk kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, pekat, dan mendidih. Amarah. Ini bukan sekadar amarah karena diselingkuhi. Ini adalah amarah karena dihina. Ari tidak hanya mengkhianatinya. Dia merampoknya. Dia memanfaatkannya. Dia menganggap Ayu begitu bodoh, begitu penurut, sehingga dia bisa dengan santai mengirimkan tagihan persalinan pelakornya ke alamat istrinya sendiri. Apa yang ada di otaknya?
Dia pikir Ayu akan diam saja? Dia pikir Ayu akan luluh melihat tagihan itu dan dengan patuh membayarnya demi menjaga nama baik keluarga? Pengecut, manipulator, pencuri. Darah Ayu mendidih. Dia bisa merasakan panasnya menjalar dari dada ke leher, ke wajahnya. Tangannya yang tadi mendingin kini terasa panas. Dia menutup laptop Ari dengan satu gerakan keras. Brak, dia berdiri. Dia tidak akan menunggu Ari pulang. Dia tidak akan menelepon Ari dan menangis-nangis di telepon. Dia tidak akan memberi Ari kesempatan untuk menyiapkan kebohongan baru. Dia akan datang ke sana. Malam ini juga. Ayu melihat jam di dinding. Pukul 19.15. Waktu berkunjung rumah sakit. Dia berjalan ke kamar. Tapi bukan untuk berganti pakaian. Dia masih mengenakan daster katun rumahan yang sedikit lusuh. Dia tidak peduli. Biar mereka lihat. Biar Ari melihat kehancuran yang telah dia ciptakan. Biar wanita bernama Aziza itu tahu siapa istri sah yang membiayai kamar VIP-nya. Ayu menyambar tas tangannya. Dia memasukkan dompet, ponsel, dan kunci mobil. Lalu dia kembali ke meja teras. Dia mengambil amplop coklat itu. Dia mengambil tagihan senilai 112 juta itu. Ini adalah tiket masuknya. Ini adalah senjatanya. Dia berjalan keluar rumah. Dia tidak membanting pintu. Dia menutupnya dengan pelan, tapi penuh ketegasan. Saat dia menyalakan mesin mobilnya, tatapan matanya lurus ke depan. Dingin, tajam, dan penuh perhitungan. "Kamu ingin aku tahu, Mas?" bisiknya di dalam keheningan mobil. "Baik, sekarang aku tahu. Kamu ingin aku membayar." Ayu menginjak pedal gas. Mobilnya meluncur mulus keluar dari gerbang. "Surga, mereka. Malam ini," desisnya, "kalian berdua yang akan membayar. Segalanya akan berubah. Malam ini juga." Mobil Ayu membelah kemacetan Jakarta di malam hari. Lampu-lampu jalan dan papan iklan neon berkelebat di kaca depan. Tapi Ayu tidak melihatnya. Pandangannya terfokus lurus ke depan. Namun pikirannya berkecamuk. Setiap tarikan napas terasa panas di tenggorokannya. AC mobil yang menyala di suhu terendah tidak mampu mendinginkan api yang membakar dadanya. Ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah eksekusi. Eksekusi untuk pernikahan yang selama ini ia anggap sebagai bentengnya. Tangan Ayu mencengkeram setir begitu erat hingga kulitnya memutih. Di kursi penumpang di sebelahnya, tergeletak amplop coklat itu. Senjata pembuktian. Sebuah bom waktu yang ironisnya dikirimkan oleh suaminya sendiri ke depan pintunya. Bayangan dari laptop Ari terus berputar di kepalanya. Foto USG 4D. Foto Ari mencium perut buncit Azizah. Foto Ari menggendong bayi yang baru lahir. Lalu, angka-angka dari mutasi rekening. 50 juta rupiah, DP rumah sakit, 75 juta rupiah, interior kamar bayi, 100 juta rupiah, investasi properti, kebohongan yang kini terlihat jelas. Uangnya, uang mereka, uang hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebelum Ari memintanya berhenti, uang warisan dari almarhum ayahnya. Semua dikuras habis untuk membiayai surga kecil suaminya dengan wanita lain. Dan puncaknya, tagihan 112.450.000 rupiah. Ayu tertawa getir. Ari pasti panik. Uangnya di rekening pribadi sudah habis. Limit kartu kreditnya mungkin sudah mentok. Jadi jalan terakhir adalah mengirim tagihan sisanya ke rumah. Dia pasti berpikir Ayu akan membayarnya. Demi nama baik. Demi menutupi aib. Dia menganggap Ayu sebodoh itu. Mobil Ayu berbelok tajam memasuki gerbang RSB Sejahtera. Rumah sakit itu menjulang seperti istana. Megah, modern. Dengan lobi yang terang benderang dan taman yang terawat sempurna. Pantas saja biayanya selangit. Ayu memarkir mobilnya sembarangan. Tidak peduli jika menghalangi jalan. Dia berjalan cepat melintasi lobi marmer yang berkilauan. Beberapa pengunjung lain menatapnya aneh. Ayu baru sadar, dia masih mengenakan daster katun rumahan yang dipakainya sejak sore. Rambutnya diikat asal-asalan. Penampilannya kontras dengan kemewahan lobi itu. Dia tidak peduli.
Dia berhenti di meja resepsionis yang panjang dan mengilap. Seorang wanita muda berseragam rapi tersenyum ramah. "Selamat malam, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya mencari pasien atas nama Aziza Hansa," potong Ayu. Suaranya terdengar serak, bahkan di telinganya sendiri. Resepsionis itu sedikit terkejut dengan nada bicara Ayu, tapi profesionalismenya mengambil alih. Dia mengetik sesuatu di komputernya. "Mohon maaf, Ibu, atas nama tersebut. Jam berkunjung sudah hampir." Ayu tidak punya waktu untuk basa-basi. Dia meletakkan amplop tagihan itu di atas meja dengan sekali hentak. "Saya bukan mau berkunjung. Saya mau mengurus ini." Resepsionis itu melirik amplop, lalu kerincian tagihan yang sudah dikeluarkan Ayu. Matanya membesar melihat kop surat resmi dan total angkanya. Dia lalu melihat nama penanggung jawab, TN Ari Wibisana. "Ah, Ibu kerabat dari Bapak Ari?" tanyanya. Nada suaranya langsung berubah, lebih hormat. Dia pasti mengira Ayu adalah asisten atau manajer keuangan yang datang untuk membayar. "Saya istrinya," jawab Ayu. Dingin. Wajah resepsionis itu membeku sesaat. Ada kilat bingung, mungkin kasihan, di matanya. Tapi dia cepat-cepat menguasai diri. Dia tahu status pasien ini. "Pepi." "Tentu, Ibu. Pasien ada di Pavilion Aster, kamar 501, lantai 5. "Terima kasih." Ayu mengambil kembali tagihan itu dan berjalan menuju lift, mengabaikan tatapan resepsionis yang kini penuh tanda tanya. Lift berdinding kaca itu naik dalam keheningan. Jantung Ayu berdebar seperti genderang perang. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti hitungan mundur. Lantai 2, lantai 3, lantai 4, ting. Lantai 5, Pavilion Aster. Pintu lift terbuka, memperlihatkan koridor berkarpet tebal yang sunyi. Udara di sini beraroma antiseptik yang mahal, bercampur dengan wangi samar lili. Di ujung koridor, sebuah plakat kuningan bertuliskan, kamar 501, 505. Langkah Ayu terasa berat. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Ayu berdiri di depan pintu kayu solid bernomor 501. Pintu itu tertutup rapat. Selama sepersekian detik, keraguan menjalari dirinya. Haruskah dia melakukan ini? Haruskah dia menghancurkan segalanya malam ini? Bagaimana jika dia salah? Tagihan ini nyata. Foto-foto itu nyata. Kemudian, dia mendengarnya. Suara tawa. Tawa renyah seorang pria. Tawa Ari. Itu adalah tawa bahagia dan lepas yang sudah berbulan-bulan tidak pernah Ayu dengar di rumah mereka. Tawa yang dulu hanya diperuntukkan baginya. Lalu suara wanita, terdengar manja dan penuh kemenangan. "Aduh, Mas, dia mirip banget sama kamu. Hidungnya mancung, bibirnya juga. Kamu lihat deh, dia senyum." Hati Ayu serasa dicabut paksa. Dan terakhir, suara yang paling menghancurkan, lengkingan tangisan bayi yang baru lahir. Engkau, sangat nyata. Amarah yang tadi sempat goyah kini kembali berkobar. Lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah bukti. Ini adalah pengkhianatan dalam bentuk suara. Tangan Ayu, yang memegang gagang pintu, tidak lagi gemetar. Tangannya dingin dan mantap. Dia tidak mengetuk. Dia bukan tamu. Dia mendorong pintu itu hingga terbuka. Pemandangan di depannya persis seperti adegan di film yang paling dia takuti. Kamar itu luas. Sebuah sofa bludru, TV layar datar besar, dan jendela raksasa yang menampakkan kerlip lampu kota. Di atas ranjang rumah sakit yang canggih, Azizah bersandar pada tumpukan bantal. Rambutnya panjang tergerai. Wajahnya tampak lelah namun berseri-seri, mengenakan piyama tidur sutra berwarna merah muda. Dan di samping ranjang, di sebuah kursi yang ditarik mendekat, duduklah Ari, suaminya. Ari sedang menggendong sebuah buntalan selimut biru muda. Dia menatap bayi di dekapannya dengan tatapan memuja. Senyum terukir di wajahnya. Dia tampak damai, bahagia, menjadi seorang ayah. Tawa mereka berhenti seketika. Ari mengangkat wajahnya.
Senyumnya masih tersisa, mungkin mengira itu perawat. Mata mereka bertemu. Senyum Ari membeku, lalu luntur. Wajahnya berubah pucat pasi, seperti mayat. Matanya membelalak ngeri. Dia seperti melihat hantu. "Ah, Ayu?" Suaranya tercekat. Azizah, yang awalnya tersenyum, kini menatap Ayu dengan pandangan bingung yang cepat berubah menjadi waspada, lalu sinis. Keheningan di kamar itu terasa pekat, memekakkan telinga. Hanya suara napas Ari yang terengah dan decak samar dari bayi yang baru saja terdiam. Ayu berdiri di ambang pintu. Daster rumahannya kontras dengan kemewahan kamar itu. Dia adalah anomali. Sebuah kesalahan dalam lukisan keluarga yang sempurna ini. Ayu mengambil satu langkah masuk. Lalu satu langkah lagi. Suara hak sandal rumahannya di lantai linoleum yang mengilap terdengar seperti ketukan palu hakim. Dia tidak melihat Ari. Matanya tertuju lurus pada wanita di ranjang. Wanita yang fotonya dia lihat di laptop. Wanita yang menghancurkan hidupnya. Ari panik. Dia berusaha berdiri sambil tetap menggendong bayi itu. Menciptakan gerakan kikuk yang menyedihkan. "Ayu, kakakmu, kamu ngapain di sini? Ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Ayu akhirnya menoleh pada Ari. Tatapannya begitu dingin hingga Ari mundur selangkah. "Oh, ya?" bisik Ayu. "Lalu ini apa?" Dia berjalan melewati Ari, mengabaikannya seolah dia tidak ada. Dia berhenti di sisi ranjang Azizah. Azizah balas menatapnya. Ada ketakutan di matanya, tapi lebih besar rasa angkuh. Dia memeluk selimutnya lebih erat. Ayu mengangkat amplop coklat di tangannya. Dan dengan gerakan yang tenang namun penuh penekanan, dia melemparkan amplop itu ke atas tempat tidur, tepat di atas kaki Azizah. Amplop itu mendarat dengan suara, "Wus," yang pelan. "Selamat atas kelahiran anak kalian," ucap Ayu. Suaranya datar, tanpa emosi, yang membuatnya terdengar ribuan kali lebih menakutkan daripada teriakan. Ari membeku. "Ayu, tolong." Ayu menunjuk amplop itu dengan dagunya. "Tagihanmu ketinggalan, Mas. Salah kirim. Ke alamat rumahku." Kata "rumahku" ditekan begitu tajam. Azizah mengernyit. Tangannya yang terawat meraih amplop itu. Dia membukanya, menarik keluar lembaran tagihan. Matanya memindai angka-angka. Dan ekspresi angkuhnya sedikit goyah saat melihat total tagihan yang belum terbayar. Dia melirik Ari, cemas. "Jelaskan," kata Ayu kepada Ari, yang masih berdiri kaku seperti patung. "Jelaskan apa yang tidak aku pikirkan. Jelaskan, operasi sesar, ini. Jelaskan kamar, VIP Aster, selama 7 hari ini." Ayu maju selangkah lebih dekat ke Ari. "Atau jelaskan, kenapa nama kamu tercantum sebagai suami di berkas rumah sakit ini, Ari?" Setiap kata adalah tusukan. Ari terlihat hancur. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Matanya memohon. Dia benar-benar pengecut. Melihat Ari yang tak berdaya, Azizah menemukan kembali suaranya. Sang pelakor mengambil alih. "Ya, memangnya kenapa?" Suara Azizah terdengar sinis, meski sedikit gemetar. "Mas Ari memang suami saya." Ayu menoleh, menatap Azizah dengan tajam. "Oh, ya? Sejak kapan?" Sejak dia sadar kalau istrinya di rumah tidak bisa memberinya apa-apa. Serang Azizah. Ari semakin panik. "Zah, jangan." "Kenapa, Mas? Biar dia dengar." Azizah kini menatap Ayu dengan kebencian yang terang-terangan. "Kamu pikir Mas Ari bahagia sama kamu? Sama rumah dingin kayak kuburan itu? Sama istri yang mandul?" Kata terakhir itu menghantam Ayu seperti pukulan fisik. Mandul. Napas Ayu tercekat. Selama bertahun-tahun, itu adalah ketakutan terbesarnya. Mereka sudah mencoba berbagai program, dan selalu gagal. Ari selalu berkata, "Tidak apa-apa, sayang. Kita punya satu sama lain." Kebohongan. Semua kebohongan. Mata Ayu beralih ke Ari, mencari pembelaan.
mencari satu kata saja dari suaminya untuk menyangkal hinaan itu. Ari tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Ayu. Dia membiarkan Ayu dihina. Dia membiarkan wanita simpanannya meludahi luka terbesar Ayu. Dalam diamnya, Ari telah mengkonfirmasi segalanya. Topeng suami yang sabar dan penuh pengertian itu telah robek, memperlihatkan wajah asli seorang pengecut yang menyedihkan. Ayu merasakan sesuatu retak di dalam dirinya. Sesuatu yang hangat dan rapuh, kini hancur berkeping-keping. Dia tertawa, tawa kering dan pahit yang membuat bulu kuduk Ari berdiri. Jadi itu, desis Ayu, lebih pada dirinya sendiri. Itu alasannya. Sudah jelas, kan, Mbak? Lanjut Azizah, merasa di atas angin. Mas Ari memilihku. Dia ada di sini, menemani aku dan anaknya. Dia meninggalkanmu. Ayu, kita bicara di luar. Ari akhirnya berhasil bicara. Suaranya memohon. Jangan di sini. Kasihan bayinya. Dia mencoba menggunakan bayi itu sebagai tameng. Kasihan. Ayu menatap Ari. Matanya menyala. Kamu bicara soal kasihan? Di mana rasa kasihanmu saat kamu mengambil uangku untuk membiayai dia? Di mana rasa kasihanmu saat kamu membiarkan tagihan ini dikirim ke rumahku? Hah? Aku bisa jelaskan soal uang itu. Tidak perlu, potong Ayu. Ayu sudah melihat cukup. Dia sudah mendengar cukup. Dia telah mendapatkan konfirmasi yang dia butuhkan. Lebih menyakitkan dari yang dia bayangkan. Dia meraih ponsel dari saku dasternya. Ari melihat ponsel itu dan wajahnya semakin pucat. Mau apa kamu? Ayu, jangan gila. Jangan buat keributan. Keributan. Ayu menyalakan kamera videonya dan mengarahkannya lurus ke wajah Ari. Kamu yang memulai ini. Sekarang, aku mau bukti. Ayu mendekat. Katakan. Katakan di depan kamera. Ari, bayi itu anakmu. Ari tergagap. Mundur. Ayu, matikan ku mohon. Katakan, tuntut Ayu. Iya, itu anak Mas Ari. Azizah yang berteriak dari ranjangnya. Kenapa memangnya? Kamu mau lapor polisi? Atas dasar apa? Ayu mengarahkan kamera ke Azizah sesaat, merekam pengakuan wanita itu. Lalu kembali ke Ari. Kamu dengar dia, Mas? Kamu akui anak ini. Ari terpojok, antara tatapan tajam Ayu dan desakan Azizah. Dia akhirnya mengangguk lemah. Matanya terpejam. Iya, dia anakku. Klik. Ayu mematikan rekaman. Dia menyimpan ponselnya kembali ke saku. Selesai. Bagus. Ucap Ayu. Suaranya kembali tenang, menakutkan. Dia menatap suaminya, atau lebih tepatnya, mantan suaminya, untuk terakhir kalinya. Pria yang dia cintai selama 8 tahun kini tampak asing dan menjijikan. Malam ini, segalanya berubah, kata Ayu, menggemakan firasatnya sendiri tadi sore. Ayu, aku. Diam, perintah Ayu, dan Ari langsung terdiam. Jangan pernah kamu pulang ke rumahku lagi. Ganti semua kunci akan kurus besok pagi. Pengacaraku akan menghubungimu besok untuk membahas gugatan cerai dan penggelapan dana. Mata Ari membelalak ngeri mendengar kata penggelapan dana. Ayu berbalik, berjalan menuju pintu. Dia tidak perlu melihat wajah Azizah lagi. Wanita itu tidak penting. Tangannya sudah digagang pintu ketika dia berhenti. Dia menoleh sedikit, menatap lurus ke Ari yang masih mematung sambil menggendong bayi haramnya. Dan satu hal lagi, Mas. Bayar tagihanmu sendiri. Ayu membuka pintu dan melangkah keluar dari kamar 501. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan menyusuri koridor yang sunyi, meninggalkan Ari, Azizah, dan tangisan bayi yang kembali terdengar di belakangnya. Malam itu, segalanya memang telah berubah. Ayu tidak pulang malam itu. Rumah yang dulu menjadi surganya kini terasa seperti museum pengkhianatan. Setiap sudut mengingatkannya pada kebohongan Ari.
Dia check-in di sebuah hotel mewah di pusat kota, menggunakan kartu kredit pribadinya yang terpisah. Langkah antisipasi yang diambilnya setahun lalu saat firasat buruknya pertama kali muncul. Dia tidak tidur. Dia mandi air panas lama sekali. Menggosok kulitnya seakan bisa menghapus jejak 8 tahun pernikahan yang sia-sia. Tapi rasa hina itu menempel lebih dalam dari sekadar kulit. Pukul 1:30 pagi, di kamar hotel yang steril, dia menelepon satu-satunya orang yang dia percaya bisa membantunya. "Halo, Pak Haris." Sapanya pelan ke voicemail pengacara keluarganya. "Ini Ayu, istri Ari Wibisana. Saya tahu ini sangat larut, tapi saya butuh bertemu besok. Segera, ini darurat." Pukul 7 pagi, Pak Haris menelepon balik. Mendengar nada mendesak dalam suara Ayu yang biasanya tenang, beliau mengosongkan jadwalnya. "Datang ke kantor saya jam 9. Ayu, bawa semuanya." Pukul 9 pagi, Ayu sudah duduk di kantor firma hukum Haris O Partners. Ruangan itu berpanel kayu gelap, beraroma kopi mahal dan otoritas. Pak Haris, seorang pria berusia 50-an dengan kacamata yang tajam, menatap Ayu dengan prihatin. "Saya turut prihatin kamu harus mengalami ini, Ayu. Ayahmu adalah sahabat baik saya," ujarnya. "Sekarang, ceritakan, bawa apa saja yang kamu punya." Ayu tidak menangis. Dia sudah selesai dengan air mata. Dia membuka tasnya dan meletakkan bukti-bukti di atas meja mahoni yang mengilap itu. Pertama, amplop dari RSB Sejahtera. Tagihan persalinan. "Pak, 112 juta. Atas nama Aziza Hansa." Kedua, dia menunjuk nama penanggung jawab. Penanggung jawab, Ari Wibisana. Status, suami. Mata Pak Haris menyipit. Ini saja sudah cukup untuk gugatan cerai. "Ada lagi," kata Ayu. Dia mengeluarkan laptop Ari. Dia lupa membawanya. Dia membuka laptop itu, memasukkan kata sandi, Azizah, dan wajah Pak Haris mengeras melihat penghinaan itu. Ayu membuka folder, presentasi klien Q4. Foto-foto mesra, foto USG, foto Ari mencium bayi yang baru lahir. Dan ini, Ayu membuka riwayat browser dan aplikasi M-Banking yang masih terlogin. Dia menunjukkan 3 transaksi besar dari rekening bersama mereka ke rekening pribadi Ari. Total 225 juta rupiah. Penggelapan dana. Dia membiayai rumah, interior kamar bayi, dan DP rumah sakit wanita itu pakai uang kita. Terakhir, Ayu memutar rekaman video dari ponselnya. Iya, dia anakku." Suara Ari yang kalah terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Pak Haris bersandar di kursinya, menghela napas panjang. Dia tidak lagi menatap Ayu dengan kasihan, tapi dengan kekaguman. "Ayu, kamu sudah melakukan 90% pekerjaan saya. Bukti ini sempurna. Telak." "Saya mau apa, Pak?" tanya Ayu, suaranya dingin. "Kamu mau keadilan," tegas Pak Haris. "Dan ini yang akan kita lakukan. Pertama, pagi ini juga, tim saya akan memblokir rekening bersama itu. Kita akan mengajukan pembekuan aset atas nama Ari Wibisana dengan tuduhan penggelapan dana dalam rumah tangga. Kedua, surat gugatan cerai akan saya daftarkan hari ini. Bukan cerai baik-baik, kita tuntut penuh. Tuntutan ganti rugi atas semua uang yang dia curi, plus kerugian imaterial. Ketiga, Pak Haris mengambil telepon. "Saya akan kirim orang untuk mengganti semua kunci di rumahmu. Pintu utama, gerbang, semuanya. Rumah itu atas namamu juga, kan?" "Atas nama kami berdua," jawab Ayu. "Tidak masalah. Selama proses cerai dan kasus penggelapan ini, dia tidak punya hak masuk tanpa izinmu. Kita akan pasang pelang hukum jika perlu." "Lakukan," kata Ayu. "Lakukan semuanya." "Satu lagi," kata Pak Haris. "Ponselmu akan ada teror. Entah dari Ari yang memohon, atau dari wanita itu yang menyerang. Jangan dibalas. Rekam, screenshot, kirim semuanya ke saya.
Jangan bicara dengan mereka tanpa saya. Ayu mengangguk. Saya mengerti. Saat Ayu keluar dari kantor itu, matahari terasa sedikit lebih hangat. Dia mungkin hancur, tapi dia tidak sendirian. Dan dia tidak akan kalah. Sementara Ayu membangun benteng perangnya, Ari sedang berada di neraka versinya sendiri. Pagi di kamar 501 terasa pengap. Sisa-sisa konfrontasi semalam masih mengambang di udara. Azizah tidak berhenti mengomel sejak subuh. Mas, ini gimana tagihannya? Kamu bilang semua beres. Kamu bilang aku tinggal masuk. Semua lunas. Ini 100 juta lebih, Mas. Desak Azizah, suaranya melengking. Bayi di boks di sebelahnya mulai rewel, seakan merasakan ketegangan. Sabar, Zah. Nanti aku urus, kata Ari, memijat pelipisnya. Dia tidak tidur semalaman. Wajah Ayu yang dingin dan tatapan matanya yang kosong terus terbayang. Penggelapan dana. Kata-kata itu menusuknya. Sabar gimana? Hari ini aku harusnya sudah boleh pulang. Kita nggak bisa keluar dari sini sebelum lunas. Mas, kamu mau kita ditahan? Nggak akan. Aku transfer sekarang. Ari meraih ponselnya, mencoba terlihat tenang. Dia membuka aplikasi M-Banking rekening bersamanya. Dia mencoba mentransfer sisa dana darurat mereka. Transaksi gagal. Mata Ari membelalak. Diblokir? Kenapa? Kenapa, Mas? Tanya Azizah, melihat ekspresi panik Ari. Gak tahu, mungkin gangguan jaringan, kilah Ari. Dia mencoba lagi. Gagal. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ayu, ini pasti ulah Ayu. Dia bergerak cepat. Aku bayar pakai kartu kredit aja, kata Ari. Dia ingat kartu kredit utamanya limitnya sudah tipis setelah dipakai untuk DP mobil baru Azizah bulan lalu. Dia mengambil kartu kredit platinum cadangannya, kartu tambahan yang rekening utamanya atas nama Ayu. Dia berjalan ke meja administrasi di lantai itu. Mbak, saya mau cicil sebagian tagihan atas nama Azizah Hansa, kamar 501. Petugas itu menggesek kartunya. Kali, 2 kali. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak. Declinet. Coba lagi, desak Ari. Masih sama, Pak, declinet. Gimana bisa? Limitnya masih banyak. Sepertinya diblokir oleh bank penerbit, Pak, kata petugas itu, kini menatapnya curiga. Ari kembali ke kamar dengan tangan hampa. Gimana? Tuntut Azizah. Diblokir. Ayu memblokir semuanya. Desis Ari, panik. Apa? Pekik Azizah. Terus gimana? Kamu kan laki-laki. Kamu yang tanggung jawab. Aku nggak mau tahu. Mas, urus. Ari merasa terhimpit. Dia harus pulang. Di rumah pasti masih ada brankas kecil berisi uang tunai dan beberapa perhiasan darurat. Dia harus bicara pada Ayu. Kamu tunggu sini. Aku pulang dulu. Aku selesaikan, kata Ari. Dia bergegas keluar rumah sakit, memesan taksi online karena mobilnya dipakai Ayu. Setengah jam kemudian, dia sampai di depan gerbang rumahnya yang menjulang. Dia menekan tombol remote di kunci mobilnya. Gerbang tidak bergeming. Dia menekan lagi. Tidak ada respon. Dia turun dari taksi, mencoba membuka gerbang kecil dengan kuncinya. Kunci itu masuk, tapi tidak bisa berputar. Dia menggedor-gedor gerbang. Ayu, buka. Ayu. Satpam. Pak, buka. Satpam kompleks datang tergopoh-gopoh. Maaf, Pak Ari. Kuncinya sudah diganti semua tadi pagi. Diganti? Atas perintah siapa? Orang dari firma hukum, Pak. Katanya atas perintah pengadilan. Rumah ini dalam status sengketa. Saya nggak boleh izinkan Bapak masuk. Ari terhuyung mundur. Sengketa. Pengadilan. Secepat ini. Dia menatap rumahnya. Rumah yang dia bangun bersama Ayu. Rumah yang kini tertutup rapat untuknya. Dia terkunci di luar. Dia tidak punya apa-apa. Saat itulah kesadaran menghantamnya.
Semua kemewahan yang dia pamerkan pada Azizah, gaya hidup konsultan sukses, mobil mewah, rumah megah, semuanya bertumpu pada fondasi keuangan Ayu. Warisan ayah Ayu, investasi cerdas Ayu, bahkan gajinya sendiri tidak akan cukup untuk menopang gaya hidup semewah itu dan membiayai keluarga kedua. Dia bukan raja, dia hanya parasit. Dan sekarang, inangnya telah melepaskan diri. Ari kembali ke rumah sakit sebagai pria kalah. Dia menceritakan semuanya pada Azizah. Reaksi Azizah tidak seperti yang dia harapkan. Tidak ada simpati. Yang ada hanya amarah. Jadi kamu gak punya uang? Sama sekali. Bentak Azizah. Kamu bohong sama aku. Mas, kamu bilang kamu kaya raya. Uangnya ada, Zah. Cuma diblokir sama Ayu. Ini cuma sementara. Bela Ari. Aku nggak peduli. Aku nggak mau terjebak di sini. Anak kita butuh susu, butuh popok, dan tagihan ini, kamu harus cari cara. Selama 2 hari, mereka terjebak di kamar VIP itu. Pihak rumah sakit mulai bertindak tegas. Fasilitas VIP seperti TV kabel dan layanan kamar premium diputus. Perawat yang datang tidak lagi ramah. Hanya melakukan pemeriksaan dasar lalu pergi. Mereka diperlakukan seperti penipu. Ari sudah mencoba menelepon semua temannya, meminjam uang, tapi jumlahnya terlalu besar. Nama baiknya sebagai konsultan finansial hancur jika dia ketahuan mengemis pinjaman. Azizah, yang melihat Ari tak berdaya, memutuskan mengambil langkah sendiri. Jika dia tidak bisa mendapatkan uang Ari, dia akan menyerang sumbernya, Ayu. Malam itu, Azizah membuka Instagramnya. Akunnya memiliki belasan ribu followers, hasil dari pekerjaannya sebagai selebgram paruh waktu. Dia mengambil foto selfie dirinya yang tampak pucat di ranjang rumah sakit, dengan sudut yang memperlihatkan box bayi di sampingnya, wajah bayi diburamkan. Lalu dia menulis paragraf panjang yang menyayat hati. Hancur hatiku. Setelah berjuang antara hidup dan mati melahirkan anugerah terindahku, aku dan bayiku yang baru berumur beberapa hari kini terlantar. Suamiku, yang aku tahu adalah suami orang, tapi cinta kami tulus, direbut kembali oleh istri pertamanya. Aku tidak minta banyak. Aku hanya ingin suamiku menafkahi anaknya. Tapi wanita itu, yang mungkin iri karena tidak bisa memberikan keturunan, tega memblokir semua rekening suamiku. Dia mengusir kami. Dia membiarkan bayi yang tidak berdosa ini kedinginan dan kelaparan. Di mana hati nuranimu? Mbak Ayuardani _official? Apa salah anakku? Tolong kembalikan ayah dari anakku. Jangan siksa kami seperti ini. Ibu baru bayi terlantar pelakor bukan selalu salah. Dia sengaja memention akun Instagram Ayu yang semi privat, yang biasa Ayu gunakan untuk bersosialisasi. Dalam hitungan jam, unggahan itu meledak. Ponsel Ayu, yang sedang berada di apartemen sementara, berdengung tanpa henti. Notifikasi membanjir. Hujatan, cacian, dasar istri mandul sirik. Mbak, gimana pun itu anak suami Mbak. Loh, gila ya? Nyiksa bayi baru lahir. Nggak punya hati. Ayu membaca setiap komentar itu. Tangannya gemetar. Hinaan, mandul, yang dilempar Azizah di kamar rumah sakit kini dibacakan oleh seluruh dunia. Sakitnya melebihi tusukan pisau. Dia ingin membalas. Dia ingin berteriak bahwa wanita itulah yang mencuri uangnya. Tapi suara Pak Haris terngiang di telinganya. Jangan dibalas. Screenshot. Dengan air mata amarah yang menetes, Ayu mengambil screenshot unggahan itu dan semua komentar kebencian yang ditujukan padanya. Dia mengirimkannya ke Pak Haris dengan satu pesan. Ini. Balasan Pak Haris datang 5 menit kemudian. Bagus. Biarkan dia bicara. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Tindakan Azizah adalah bensin yang disiramkan ke api. Tapi api itu membakar dirinya sendiri. Keesokan paginya, seorang kurir mengantarkan surat resmi ke kamar 501. Bukan dari Ayu, tapi dari firma hukum Haris O Partners. Itu adalah somasi, peringatan hukum. Azizah membacanya dengan tangan gemetar.
Somasi ini dilayangkan atas unggahan saudari di media sosial tanggal yang telah dengan sengaja menyerang kehormatan, mencemarkan nama baik, dan menyebarkan fitnah terhadap klien kami, Ibu Ayu Wardani. Termasuk tuduhan tidak berdasar mengenai penelantaran dan penggunaan istilah yang merendahkan kondisi pribadi klien kami, mandul. Kami menuntut saudari untuk menghapus unggahan tersebut dan membuat permintaan maaf secara tertulis dalam 1x 24 jam. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan menempuh jalur hukum pidana atas dasar pelanggaran UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Wajah Azizah pucat pasi. Penjara, denda 1 miliar. Mas, lihat ini. Pekiknya pada Ari. Ari membaca surat itu dan bahunya merosot. Ayu tidak main-main. Pengacaranya tidak main-main. Hapus. Zah, hapus sekarang. Perintah Ari. Tapi. Hapus. Bentak Ari. Kamu mau kita dipenjara selain dituntut rumah sakit? Dengan tangan gemetar, Azizah menghapus unggahan viralnya. Tapi terlambat. Screenshot sudah tersebar. Dan yang lebih penting, dia kini ketakutan. Bumerang itu belum selesai. 1 jam kemudian, manajer keuangan RSB Sejahtera datang ke kamar mereka. Kali ini tidak ada basa-basi. Bapak Ari Wibisana, ucapnya formal. Tagihan Anda sebesar Rp112.450.000 telah jatuh tempo selama 3 hari. Kami sudah memberikan keringanan. Saya sedang urus. Pak, ada masalah keluarga. Kami tidak bisa menunggu lagi, potong manajer itu. Pihak manajemen sudah memutuskan. Ini surat peringatan terakhir dari tim legal kami. Jika pembayaran penuh tidak dilakukan dalam 1x 24 jam ke depan, kami akan menyerahkan kasus ini ke kejaksaan atas dasar penipuan dan cek kosong. Ari menatap surat kedua di tangannya. 1 dari pengacara Ayu, 1 dari rumah sakit. Dinding-dinding kamar VIP itu terasa meremuknya. Zah, bisik Ari. Putus asa, telepon keluargamu, pinjam uang, siapa saja. Azizah menatapnya nanar. Keluargaku di kampung mana punya uang sebanyak ini? Aku ikut kamu karena aku kira kamu kaya. Aku kaya, tapi uangku di Ayu. Kalau begitu, ambil kembali, jerit Azizah. Mohon ampun sama dia, bersujud kalau perlu. Aku nggak mau dipenjara karena tagihan persalinan. Malam itu, Ari kabur dari rumah sakit. Dia berjanji pada Azizah akan kembali membawa uang. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menemui Ayu. Dia pergi ke rumah mereka. Dia tahu Ayu mungkin tidak di sana, tapi dia harus mencoba. Dia berdiri di depan gerbang yang kini terasa asing. Dia menekan bel. 1 menit, 2 menit. Lampu teras menyala. Melalui interkom, suara dingin Ayu terdengar. Siapa? Jantung Ari mencelos. Dia ada di rumah. Ayu, ini aku, Ari. Keheningan. Tolong, Yu, buka pintunya. 5 menit. Aku cuma mau bicara 5 menit. Mohonnya. Keheningan lagi. Ari hampir putus asa, mengira Ayu akan mengabaikannya. Tiba-tiba, gerbang kecil di samping gerbang utama berbunyi klik, terbuka sedikit. Ari mendorongnya dan masuk. Ayu berdiri di teras utama, di balik pilar-pilar besar. Jarak mereka 10 meter. Ayu tidak mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Dia berdiri di sana, dilindungi oleh bayangan dan tembok rumahnya. Ari berlari kecil, lalu berhenti beberapa meter di depan Ayu. Pemandangan istrinya menghantamnya. Ayu tampak berbeda. Dia mengenakan celana panjang dan kemeja sederhana. Tidak ada perhiasan. Wajahnya polos tanpa riasan. Tapi matanya tajam dan tak tergoyahkan. Ini bukan Ayu yang dulu. Ayu. Ari memulai. Suaranya parau. 3 menit, kata Ayu. Ari menelan ludah. Rencana untuk marah, untuk menuntut, hilang sudah. Yang tersisa hanya keputusasaan. Aku minta maaf. Katanya, ini adalah kebenaran.
Aku kacau. Aku nggak tahu harus gimana. Ayu diam, menunggunya. Aku dijebak, kata Ari. Ini adalah kebohongan. Azizah, dia yang merayuku. Dia bilang dia pakai pengaman. Tapi dia bohong. Dia menjebakku dengan kehamilan ini. Ayu masih diam. Melihat Ayu tidak merespon, Ari semakin panik. Dia menjatuhkan dirinya, berlutut di lantai teras yang dingin. Dia yang menggodaku. Dia tahu aku sedang ada masalah sama kamu. Masalah kita yang belum punya anak. Dia memanfaatkanku. Dia materialistis. Dia cuma mau uangku. Percaya sama aku, Dia mencoba merangkak maju, ingin menyentuh kaki Ayu. Berhenti di situ, kata Ayu. Ari membeku. Ayu, tolong, aku masih sayang kamu. Cuma kamu istriku. Dia itu kecelakaan. Tolong, buka blokir rekeningnya. Biar aku selesaikan masalah rumah sakit itu. Setelah itu, aku janji, aku akan ceraikan dia. Kita bisa mulai lagi. Aku janji. Akhirnya, Ayu bicara. Suaranya pelan, tapi mematikan. Sudah selesai bicaranya, Mas? Ari menatapnya, bingung. Semua pengakuanmu itu bagus, lanjut Ayu, melangkah keluar dari bayangan. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah lampu teras. Tidak ada kemarahan, hanya kehampaan. Tentang dia menjebakmu, tentang dia materialistis, tentang dia hanya menginginkan uangmu. Ayu tersenyum tipis, senyum yang paling menakutkan yang pernah Ari lihat. Simpan semua cerita itu. Kamu akan butuh pengakuan yang bagus. Ayu, maksudmu? Simpan, kata Ayu. Untuk di pengadilan. Mata Ari membelalak. 3 menitmu habis. Sekarang, keluar dari rumahku. Tapi Ayu, rumah sakit. Mereka akan memenjarakanku. Pekik Ari, bangkit berdiri. Itu, kata Ayu sambil berbalik badan dan berjalan menuju pintu utama. Bukan lagi urusanku. Pintu kayu yang berat itu tertutup di depan wajah Ari. Terdengar suara kunci deadbolt diputar dari dalam. Ari Wibisana berdiri sendirian di teras rumahnya yang megah. Terkunci di luar, di balik tembok yang dia bangun sendiri dengan kebohongan-kebohongannya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. 3 bulan telah berlalu sejak malam konfrontasi itu. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun neraka. Ayu kini duduk di kursi kayu yang keras di ruang sidang pengadilan agama. Udara terasa pengap, bercampur dengan aroma formalitas hukum dan keputusasaan. Ayu hadir dalam balutan blus batik sederhana namun berkelas dan celana bahan yang rapi. Rambutnya disanggul modern. Wajahnya tenang, terpoles riasan tipis, namun matanya memancarkan keteguhan yang dingin. Di sampingnya, Pak Haris duduk tegak, tumpukan dokumen tebal tersusun rapi di depannya. Di seberang ruangan, di kursi tergugat, duduklah Ari Wibisana. Kontrasnya sangat mencolok. Pria yang dulu selalu tampil sempurna dengan setelan mahal dan jam tangan mewah, kini terlihat kuyu. Setelannya kusut, dasinya miring, dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Dia tidak lagi didampingi Azizah. Dia sendirian. Bagaimana Ari bisa lolos dari rumah sakit? Pak Haris menjelaskan bahwa tim legal RSB Sejahtera akhirnya bertindak. Mereka membebaskan Ari setelah menyita KTP dan paspornya, serta membuatnya menandatangani surat perjanjian hutang dengan bunga yang mencekik. Mereka tahu, satu-satunya harapan untuk mendapatkan uang mereka kembali adalah jika Ari berhasil mendapatkan sesuatu dari perceraian ini. Sidang mediasi telah gagal total. Ari menolak melepaskan rumah itu, dan Ayu menolak memberikan 1 rupiah pun. Kini, mereka berada di sidang pembuktian. Pihak tergugat, hakim memulai. Apakah Anda tetap pada pendirian Anda untuk menolak gugatan cerai dan pembagian harta yang diajukan oleh penggugat? Pengacara Ari, seorang pria muda yang tampak gugup, jelas bukan dari firma mahal, berdiri. Yang mulia, klien kami tidak menolak perceraian. Namun, klien kami menuntut pembagian harta gonogini yang adil.
Rumah di Cendana Emas adalah hasil jerih payah mereka berdua. Klien kami juga menuntut agar penggugat, sebagai istri yang berkecukupan, turut. Turut apa? Potong Pak Haris. Suaranya tenang namun menusuk. Turut membayar tagihan persalinan simpanan klien Anda. Ruangan sidang berdengung. Pengacara Ari tergagap. Bukan begitu, Pak. Klien kami hilaf. Dia dijebak. Dan ada seorang anak yang harus dinafkahi. Yang mulia, anak yang tidak berdosa. Ari menunduk, memainkan peran sebagai ayah yang menyesal. Klien kami merasa kesepian. Lanjut pengacara itu, nekat. Pernikahan mereka selama 8 tahun. Tidak kunjung dikaruniai keturunan. Klien kami, sebagai pria normal, mendambakan seorang penerus. Istri penggugat. Cukup, bentak hakim, memukul palu. Jangan bawa masalah pribadi yang tidak relevan ke sini. Fokus pada harta. Justru itu relevan, Yang mulia, seru Ari, tiba-tiba berdiri. Semua mata tertuju padanya. Saya tertekan. Saya mencari kebahagiaan di luar karena di rumah. Di rumah. Di rumah apa, Pak Ari? Tanya Pak Haris, berdiri perlahan. Di rumah saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Teriak Ari. Apa yang Anda inginkan? Uang? Anda sudah mengambilnya. Balas Pak Haris. Yang mulia, izinkan kami memaparkan bukti. Dalam 30 menit berikutnya, Pak Haris secara metodis membantai Ari Wibisana. Dia memulainya dengan tagihan RSB Sejahtera. Bukti A, tagihan rumah sakit. Di sini jelas tertulis nama Bapak Ari Wibisana sebagai suami dari Nyonya Aziza Hansa. Ini bukan jebakan. Ini adalah administrasi yang sah atas kehendak sendiri. Dia melanjutkan dengan bukti finansial. Bukti B, rekening koran rekening bersama. 3 transaksi, total 225 juta rupiah, ditransfer ke rekening pribadi tergugat. Kami melacaknya. Uang itu digunakan untuk DP apartemen sewaan atas nama Aziza Hansa dan untuk membeli perabot kamar bayi. Ini bukan hilaf. Ini adalah perencanaan. Ari di kursinya terlihat semakin kecil. Pak Haris melanjutkan. Bukti C, foto-foto dari laptop tergugat. Foto USG, foto kamar bayi. Foto tergugat mencium Nyonya Azizah. Perencanaan yang sangat matang. Lalu, Pak Haris mengeluarkan senjata pamungkasnya. Tergugat, melalui pengacaranya, mencoba membangun narasi bahwa klien saya adalah istri yang gagal karena belum memiliki keturunan. Mereka mencoba menyalahkan klien saya atas perselingkuhan ini. Pak Haris mengambil map terakhir. Bukti D, screenshot unggahan media sosial dari Nyonya Aziza Hansa yang dibuat atas sepengetahuan tergugat. Di sini, dia secara publik menghina klien saya, menyebutnya mandul dan iri. Wajah Ari berubah pucat. Dia tidak tahu soal screenshot itu. Yang mulia, lanjut Pak Haris, ini bukan hanya perceraian. Ini adalah kasus penipuan, penggelapan dana, dan penghinaan yang terstruktur. Klien kami, Ibu Ayu, tidak hanya kehilangan kepercayaannya. Dia dirampok secara finansial dan dihina secara publik oleh suaminya sendiri dan simpanannya. Tuntutan kami jelas. Seluruh aset bersama, yaitu rumah di Cendana Emas, harus jatuh ke tangan Ibu Ayu sebagai ganti rugi atas dana yang telah digelapkan. Hakim menatap Ari. Bapak tergugat. Ada yang ingin Anda sangkal dari bukti-bukti ini? Ari menatap Pak Haris, lalu menatap Ayu. Mata Ayu tidak goyah. Di mata itu, Ari tidak melihat kemarahan atau kesedihan lagi. Dia hanya melihat ketiadaan. Dia sudah dihapus. Ari Wibisana kembali duduk. Dikalahkan. Dia tahu dia sudah tamat. Sidang ditunda 2 minggu untuk pembacaan putusan. Ari keluar dari ruang sidang dengan langkah gontai. Dia tahu dia akan kehilangan segalanya. Di lobi pengadilan, seorang wanita sedang menunggunya. Aziz, dia tampak kurus dan lelah, menggendong bayi yang tertidur di bahunya. Gimana, Mas?
Kamu dapat rumahnya, kan? Kita bisa jual rumah itu, kan? Tanyanya tanpa basa-basi. Ari menatapnya dengan tatapan kosong. Gagal. Semuanya gagal. Dia punya semua buktinya. Foto, rekening koran, bahkan postingan bodohmu itu. Wajah Azizah memucat. Maksud kamu, kita nggak dapat apa-apa? Aku nggak dapat apa-apa, ralat Ari. Artinya, kamu juga nggak dapat apa-apa. Apa? Pekik Azizah, membuat bayinya terbangun dan menangis. Jadi kamu bohong. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu konsultan hebat. Ternyata kamu cuma parasit yang numpang hidup sama istri mandulmu itu. Jaga mulutmu, bentak Ari. Amarahnya yang tertahan akhirnya meledak. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang menjebakku. Kamu yang boros. Kalau saja tagihan rumah sakit itu nggak ada, semua ini nggak akan ketahuan. Oh, jadi sekarang kamu nyalahin aku. Azizah balas berteriak. Tidak peduli pada tatapan orang-orang di lobi. Kamu pikir aku mau sama kamu kalau kamu miskin? Aku ini ngorbanin badan aku buat ngelahirin anak kamu. Dan sekarang kamu mau lepas tanggung jawab. Aku nggak lepas tanggung jawab. Tapi aku nggak punya uang. Aku dikejar debt collector rumah sakit. Pekerjaanku hancur karena skandal ini. Kita bangkrut. Keheningan melanda setelah teriakan terakhir Ari. Bayi itu menangis semakin kencang. Azizah menatap Ari dari atas ke bawah. Pria di depannya bukan lagi Ari Wibisana yang gagah dan royal yang ia temui di lounge hotel setahun lalu. Ini adalah pecundang yang bangkrut. Dia berhenti menangis. Wajahnya mengeras. Oke, katanya dingin. Oke apa? Tanya Ari, bingung. Oke, aku selesai. Azizah menggendong bayinya dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya dia menyetop taksi yang kebetulan lewat. Zah! Kamu mau kemana? Azizah, itu anak kita. Ari mencoba menahan. Azizah menepis tangan Ari dengan kasar. Dia anakku, bukan anakmu lagi. Kamu gak ada gunanya buat aku. Urus saja hidupmu sendiri. Urus hutang-hutangmu. Tapi kamu mau kemana? Azizah tersenyum sinis sebelum masuk ke taksi. Jangan khawatir, aku masih muda. Aku masih cantik. Aku bisa cari Ari yang lain, yang benar-benar kaya, bukan penipu kayak kamu. Pintu taksi dibanting. Taksi itu melaju, meninggalkan Ari Wibisana sendirian di trotoar panas di depan pengadilan. Dia telah kehilangan istrinya. Dia telah kehilangan rumahnya. Dan sekarang, dia kehilangan simpanannya dan anak haramnya. Semuanya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama, Debt Collector RSB, muncul di layar. Ari mematikan ponselnya, lalu terduduk di tepi trotoar, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. 2 minggu kemudian, Ayu kembali ke ruang sidang. Kali ini, kursi tergugat kosong. Ari tidak datang. Dia sudah tahu hasilnya. Hakim ketua mengetukkan palunya. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Setelah memeriksa semua bukti, mendengarkan kesaksian, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum, majelis hakim memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Ibu Ayu Wardani. Talak 1 telah jatuh. Ayu menarik napas dalam-dalam. Bebas. 2. Lanjut hakim. Mengenai harta Gonogini. Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat, Bapak Ari Wibisana, telah melakukan penggelapan dana dari rekening bersama sejumlah 225 juta rupiah dan telah menggunakan dana rumah tangga untuk kepentingan pribadi di luar pernikahan, termasuk membiayai persalinan Nyonya Azizah Hansa senilai 112.450.000 rupiah. Oleh karena itu, sebagai ganti rugi penuh atas kerugian finansial yang diderita penggugat, aset bersama berupa 1 unit rumah di Jalan Cendana Emas 7 nomor 12 jatuh sepenuhnya ke tangan penggugat, Ibu Ayu Wardani. Palu diketuk. Ayu memejamkan mata. Air mata akhirnya menetes. Bukan air mata kesedihan, tapi kelegaan. 3.
Mengenai semua hutang piutang yang dibuat oleh tergugat selama masa pernikahan untuk kepentingan Nyonya Aziza Hansa, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan RSB Sejahtera, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi tergugat dan dibebaskan dari penggugat. Palu diketuk lagi. Sidang ditutup. Pak Haris menepuk bahu Ayu. Selamat, Ayu. Semuanya sudah selesai. Ayu menoleh pada pengacara senior itu. Air mata masih mengalir di pipinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah memperjuangkan saya. Kamu yang memperjuangkan dirimu sendiri, kata Pak Haris tersenyum. Kamu kuat. Ayahmu pasti bangga. Saat mereka berjalan keluar, Pak Haris bertanya, bagaimana dengan tuntutan pidana UU ITE untuk Nyonya Azizah dan penggelapan dana untuk Ari? Apa kamu mau kita lanjutkan? Ayu berhenti di lobi yang sama tempat Ari dan Azizah bertengkar. Dia melihat ke arah jalan raya yang sibuk. Tidak usah, Pak. Putus Ayu. Kamu yakin? Mereka pantas dipenjara. Mereka sudah dipenjara, jawab Ayu pelan. Dipenjara oleh hutang dan karma mereka sendiri. Saya tidak mau hidup saya terikat lagi dengan mereka. Saya tidak mau nama saya disebut dalam satu kalimat yang sama dengan mereka lagi. Ayu menatap Pak Haris. Saya mau bebas. Benar-benar bebas. Pak Haris mengangguk mengerti. Keputusan yang bijak. 6 bulan berlalu. Ayu tidak lagi tinggal di rumah Cendana Emas. Sehari setelah putusan, dia menghubungi agen properti. Dia menjual rumah itu dalam waktu kurang dari sebulan. Rumah itu berhantu, katanya pada Pak Haris. Terlalu banyak kenangan buruk, terlalu dingin. Dengan uang hasil penjualan rumah dan sisa investasinya, dia membeli sebuah penthouse yang lebih kecil di pusat kota. Pemandangannya menakjubkan, menghadap Cakrawala Jakarta. Apartemen itu ia isi dengan perabot yang hangat, penuh warna, dan hidup. Dia juga melakukan sesuatu yang sudah lama ingin dia lakukan. Dia membuka Kala Meraki, sebuah floral studio dan workshop kreatif. Di tempat itu, dia tidak hanya menjual rangkaian bunga yang eksotis, tapi juga mengajar kelas merangkai bunga, melukis keramik, dan workshop aromaterapi. Tempat itu menjadi oase bagi banyak wanita yang terluka sepertinya. Ayu yang sekarang berbeda. Rambutnya dipotong lebih pendek, lebih segar. Dia lebih banyak tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum formalitas seorang istri konsultan. Luka itu masih ada. Tentu saja, pengkhianatan sedalam itu tidak hilang dalam semalam. Masih ada malam-malam di mana dia terbangun, teringat pada hinaan, mandul, atau bayangan Ari yang menggendong bayi itu. Tapi sekarang, dia tahu cara mengatasinya. Dia bermeditasi. Dia menuangkan emosinya ke dalam rangkaian bunga yang indah. Dia menemukan kekuatan dalam komunitas wanita yang dia bangun di studionya. Dia tidak lagi mencari kebahagiaan dari seorang pria. Dia menciptakan kebahagiaannya sendiri. Dari bunga lili putih tak beraroma di rumahnya yang lama, Ayu kini dikelilingi ribuan bunga aneka warna yang semerbak. 1,5 tahun setelah malam konfrontasi di rumah sakit, Ayu sedang berada di lobi sebuah hotel bintang 5, mengawasi timnya yang sedang mendekorasi pelaminan untuk pernikahan mewah. Kala Meraki sedang naik daun. Tim di ballroom sudah beres. "Yu," kata asistennya. "Bagus. Aku cek center PH di restoran sebentar," jawab Ayu. Dia berjalan melintasi area restoran hotel, memeriksa detail di setiap meja. Saat itulah, dari sudut matanya, dia melihat sosok yang familiar di balik meja kasir restoran all-day dining hotel itu. Sosok itu mengenakan seragam supervisor restoran, kemeja putih yang sedikit kusam di bagian kerah, dan dasi kupu-kupu hitam. Itu Ari. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang dulu rapi kini menipis, dan ada uban yang jelas di pelipisnya. Wajahnya kuyu, menanggung beban hidup yang berat. Dia jelas kehilangan pekerjaan konsultannya yang bergengsi dan kini harus memulai dari bawah lagi. Ayu berhenti sejenak, tersembunyi di balik pilar besar. Dia melihat Ari sedang dimarahi oleh seorang manajer ekspatriat. Ari hanya menunduk, mengangguk-angguk pasrah. "Yes, sir. Sorry, sir."
Won't happen again, sir. Pria yang dulu begitu angkuh, yang menghina dan merampoknya, kini berdiri di sana, dipermalukan di depan umum karena kesalahan kecil. Setelah manajer itu pergi, Ari menghela napas panjang. Dia mengeluarkan dompetnya yang tipis, membuka dan melihat isinya yang tampak kosong, lalu memijat pelipisnya dengan putus asa. Saat itulah, dua pria bertubuh tegap berjas hitam menghampiri Ari di meja kasir. "Pak Ari," kata salah satu dari mereka. Suaranya pelan tapi mengancam. "Cicilan bulan ini telat lagi." Ari tampak ketakutan. "Pak, tolong, gaji saya baru tanggal." "Nggak bisa, Pak. Tagihan dari RSB Sejahtera itu harus lunas. Bunga jalannya sudah lebih besar dari pokoknya sekarang." Ayu menyaksikan adegan itu tanpa emosi. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada juga rasa puas. Yang ada hanya rasa kasihan yang hambar. Pria itu kini benar-benar orang asing baginya. Ponsel Ayu bergetar. Telepon dari kliennya. Ayu memalingkan wajah dari pemandangan itu. Dia tidak menoleh ke belakang lagi. Dia melangkah keluar dari bayang-bayang pilar, berjalan menuju lobi yang terang benderang. Dia mengangkat teleponnya. Senyum profesional dan hangat langsung terpasang di wajahnya. "Halo, selamat siang, Ibu." "Ya, semua dekorasi sudah siap. Semuanya indah. Selamat, ya, atas pernikahan Anda." Ayu berjalan melewati pintu kaca otomatis, keluar ke bawah sinar matahari yang cerah, meninggalkan masa lalunya yang kelam untuk selamanya. Segalanya telah benar-benar berubah.